membangun sumber daya yang maju. Majulah SDM Kampung Bali 7. Marilah maju, marilah tegap menuntut ilmu demi harapan. Kobarkan semangat, budi pekerti, akhlak mulia, kreatif, inovatif. Tunaikan cita, raihlah ilmu, menjadi insan harapan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua ada dalam kesehatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Kali ini Bapak dan kalian akan bersama-sama mempelajari muatan pembelajaran IPS. Materi pokok adalah peristiwa pada saat pengibaran Sang Merah Putih tahun 1940. Pada peristiwa ini, pengibaran bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Untuk lebih jelasnya, materi tentang pengibaran Sang Merah Putih pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, simaklah video pembelajaran berikut ini. Halo teman-teman, kembali lagi di Jejak Sejarah Ruang Sosial. Video kali ini membahas tentang dibalik pengibaran bendera merah putih yang pertama kali. Simak videonya sampai akhir ya. Pada bulan Oktober tahun 1944, saat itu istri Soekarno yaitu Fatmawati sedang hamil tua. Seorang perwira Jepang memberikan hadiah yaitu 2 buah blok kain berwarna merah dan putih. Khairul Basri adalah nama perwira Jepang yang memberikan kain kepada Fatmawati. Kain itu didapatkan dari Hitoshi Shimizu, Kepala Sendenbu Departemen Propaganda. Kain berbahan katun Jepang, tetapi terdapat sumber yang menyebutkan bahwa kain tersebut adalah kain wol dari London yang dibawakan oleh orang Jepang. Bahan yang khusus digunakan untuk membuat bendera-bendera negara di dunia karena terkenal keawetannya. Fatmawati menggunakan kain hadiah tersebut menjadi sebuah bendera negara, menyatukan 2 buah blok kain menjadi satu hingga menjadi bendera. Desain bendera dibuat berdasarkan bendera atau umbul-umbul dari Kerajaan Majapahit. Desain bendera Kerajaan Majapahit terdiri dari 9 garis berwarna merah dan putih yang disusun secara selang-seling atau bergantian. Selain itu, merah putih memiliki filosofi mendalam sejarah Indonesia sejak zaman kerajaan hingga zaman perjuangan melawan penjajah. Fatmawati membuat bendera dengan ukuran 2 x 3 meter dengan menggunakan mesin jahit tangan bermerek Singer, produksi tahun 1941. Ini mesin jahit beserta kursi yang dipakai almarhumah Fatmawati menjadi koleksi di rumah Ibu Fatmawati Soekarno di Bengkulu. Fatmawati menjahit bendera saat tengah malam, yaitu ketika kedatangan Soekarno dari Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Kemudian mempersiapkan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang direncanakan pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Fatmawati sempat menitikan air matanya ketika menjahit bendera dikarenakan perjuangan Indonesia hendak mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia pertama kali dikibarkan ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada saat itu, tiang yang digunakan untuk mengibarkan bendera adalah bambu. Dengan tiang bambu tersebut, bendera merah putih berkibar pertama kali di halaman rumah Presiden Soekarno, yaitu Jalan Pegang Saat Timur nomor 56.
Tiga orang yang bertugas mengibarkan bendera saat itu adalah Latif Hendraningrat, Suhut, dan SK Trimurti. Bendera Indonesia memiliki tiga sebutan yang berbeda, yaitu bendera pusaka, sang saka merah putih, sang merah putih atau sang dwi warna. Bendera pusaka merupakan sebutan untuk bendera yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sementara sebutan bendera pusaka berasal dari bendera pusaka sang saka merah putih, merupakan julukan yang diberikan kepada bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Untuk sang merah putih atau sang dwiwarna adalah sebutan untuk setiap bendera Republik Indonesia yang sedang berkibar di setiap upacara bendera. Nah, itulah beberapa fakta di balik pengibaran bendera merah putih yang pertama kali. Semoga video ini bermanfaat untuk semua yang menonton. Halo teman-teman, video ini masih berhubungan dengan bulan Agustus, yaitu akan menceritakan 3 orang petugas pengibar bendera merah putih yang pertama kali. Langsung saja ke videonya. Latif Hendraningrat, Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat, lahir di Jakarta 15 Februari 1911. Pada masa pendudukan Jepang, Latif aktif dalam pelatihan militer yang didirikan Jepang. Bergabungnya Latif dalam anggota prajurit pembela tanah air atau PETA. Di dunia militer, Latif dinilai sangat membanggakan. Ia pernah menjabat sebagai komandan kompi dan berpangkat Sudanko, yaitu pangkat di bawah pangkat tertinggi pribumi ketika itu, yaitu Daidanko atau disebut juga komandan batalion. Latif juga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok, dimulai ketika berita kekalahan Jepang dari Sekutu. Momentum ini digunakan kalangan muda mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok ternyata berhasil, hingga akhirnya pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Latif dipercaya untuk mengamankan lokasi dan menempatkan prajurit-prajuritnya di sekitar lokasi upacara kemerdekaan. Setelah pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno, dilakukan prosesi pengibaran bendera pusaka merah putih. Saat itu, Latif memakai seragam tentara Jepang karena merupakan pasukan PETA dan menjadi salah satu orang yang mengibarkan bendera pertama kali bersama 2 orang lainnya. Suhut Sastrokusumo. Suhut lahir pada tahun 1920, merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Suhut dipercaya menjaga keluarga Soekarno dari berbagai macam gangguan yang datang. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dibawa oleh Khairul Saleh ke suatu tempat yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pada 16 Agustus malam, Soekarno kembali ke rumah dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Dimulai dari penyusunan teks proklamasi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian naskah diketik oleh Sayuti Melik dan penjahitan bendera oleh Fatmawati, serta pemberitahuan kepada pimpinan kewedanan dan kecamatan sudah dikoordinasikan. Suhut diperintah mempersiapkan bambu untuk tiang bendera. Tiang tersebut digunakan untuk mengibarkan sang merah putih. Suhut menjadi salah satu
petugas pengibar bendera, yaitu bertugas membentangkan bendera yang kemudian ditarik oleh Latif. Surastri Karma Trimurti atau biasa disebut dengan SK Trimurti lahir di Boyolali 11 Mei 1912. Menjalani pendidikan dasar di Normal School dan AMS di Surakarta dan melanjutkan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Berprofesi sebagai guru sekolah dasar dan berkarya melalui tulisan. SK Trimurti sempat dipenjara karena mendistribusikan leaflet anti kolonial. Selama di dalam penjara, ia justru menghasilkan tulisan-tulisan yang semakin kritis. Bersama suaminya yaitu Sayuti Melik, mendirikan koran Pesat di Semarang yang sempat dibredel pula oleh pemerintahan Jepang. Selama pergerakan, SK Trimurti aktif di Partai Indonesia atau Partindo. Saat momentum bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia bertugas sebagai pengibar bendera bersama Latif dan Suhud. Pembagian tugas 3 pengibar bendera Sangsaka Merah Putih yang pertama kali. Latif bertugas sebagai pengerek bendera, Suhud sebagai pembentang bendera, dan SK Trimurti sebagai pembawa bagi bendera. Para pengibar bendera merah putih yang pertama kali, nama-namanya mungkin jarang terdengar. Namun jasa dan perannya dalam proklamasi tidak dapat dianggap kecil. Bendera merah putih kini menjadi lambang negara kita. Terima kasih pada Latif, Suhud, dan SK Trimurti atas jasa yang tidak akan terlupakan. Nah, setelah kita memahami dan mempelajari materi tentang pengibaran Sang Merah Putih dan pada saat peristiwa pengibaran bendera Sang Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 1945 tadi, nah sekarang untuk lebih memantapkan pengetahuan kita, Bapak sudah siapkan evaluasi pembelajaran kalian di rumah. Tugasnya akan Bapak kirim lewat WhatsApp group. Dan selamat mengerjakan ya di rumah. Tetap semangat, tetap di rumah, tetap PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.